Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ukhwati fillah, ukhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Aqidah Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, karya Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala. Seperti nama yang beliau sebutkan, madhab Ahlul Hadis, artinya akidah ini beliau sandarkan, beliau nisbatkan kepada para ulama hadis. Ini akidahnya para ulama hadis. Sengaja disebutkan demikian karena mereka adalah qudwah, imam panutan dalam kebaikan. Maka seorang hamba yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya, hendaklah mengikuti dan bertoladan kepada mereka. Merekalah yang meriwayatkan sunnah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sibukkan diri, bahkan mereka habiskan usia mereka untuk itu, meriwayatkan, mendengar, mempelajari, menghafal, mengajarkan, termasuk perawi-perawinya, riwayatan wa dirayatan, membedakan untuk kita mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Maka jasa mereka sangatlah besar kepada umat ini. Karenanya mereka menjadi toladan dan diikuti, jadi panutan oleh generasi-generasi berikutnya. Ya mereka semua, Imam Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Muslim, dan a'immah sebelum mereka ataupun setelah mereka. Taib, di dalam perkara ini Ahlus Sunnah yang dimaksud lebih ke arah akidah, walaupun sunnah digunakan atau dimaknai lebih luas dari itu. Segala yang dinisbatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan, sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaukan lebih ke arah akidah mereka, keyakinan mereka. Di situ para a'immah menyebutkan kitab mereka dengan nama sunnah, seperti kitab As-Sunnah karya Imam Abdullah Ibn Imam Ahmad, kitab As-Sunnah karya Imam Al-Lalikai, dan banyak yang lain. Syarhus Sunnah, Barbahari, semua lebih ke arah akidah yang diajarkan oleh salaf rahimahumullah tentang perkara iman dan keyakinan-keyakinan yang pasti. Baik. Dalam akidahnya Imam Al-Ismaili menyebutkan akidah Ahlus Sunnah, Ashabul Hadis, para ulama hadis adalah al-iqrar. Yang pertama beliau sebutkan iqrar, yang berarti mengikrar, mengakui kebenaran sesuatu.
sengaja beliau ucapkan itu karena ikrar, pengakuan seseorang secara zahir, itu yang terdengar, itu yang diketahui dari dia, dan itu yang menjadi bahan penilaian apakah dia di atas sunnah, di atas manhaj salaf atau tidak. Karena kalau iman ya lebih ke arah sesuatu yang tersembunyi di dalam batin, sesuatu yang ada di dalam hati tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau katakan al-iqrar billah wa malaikatihi dan seterusnya. Selama kamu mengakui, yang dimaksud ya tentu termasuk makna iman. Beliau sebutkan iqrar billah wa malaikatihi, para malaikatnya, kutubihi, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Beliau tidak sebutkan di sini tentang iqrar atau iman terhadap takdir, yang manis maupun yang pahitnya. Begitu pula tentang hari akhir. Nanti di penjelasan beliau berikutnya akan beliau sebut, walaupun tidak rinci, tapi beliau singgung tentang iman kepada takdir yang diyakini oleh ahlus sunnah. Atau para ulama sebutkan, sepertinya Ismaili rahimahullah mencukupkan di sini dengan 4 ini, Allah, para malaikat, rasulnya, kitab suci, karena ini sebetulnya induk dan inti segalanya. Kalau 4 ini kamu imani, kamu pegangi betul, dasar keyakinanmu, yang lain tentu ngikut. Itu ada dalam kitab, itu datang dari Allah, itu disampaikan oleh rasulnya, termasuk perkara iman terhadap takdir, yaumul akhir, kan ada. Maka sumbernya ya ini 4 yang beliau sebutkan ini, Allah, para malaikatnya alaihimussalam, para rasulnya, dan kitab suci. Makanya dalam hadis, banyak hadis bahkan sering digantungkan kepada iman kepada Allah atau kepada hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Al-hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. La yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir an tuhid ala mayyit fawqa 3 illa ala zauj. Bagi wanita yang tidak halal, bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk ihdad, berkabung, bersedih atas kematian keluarganya melebihi 3 hari, nggak mau berhias, nggak mau ini, kecuali itu suaminya 4 bulan 10 hari. Intinya dikembalikan semua itu kepada iman kepada Allah dan banyak yang lain. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena itu inti segalanya. Konsekuensi orang beriman kepada Allah, dia harus imani, dia harus terima segala yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, iqrar billah, mencakup iman tentang wujud Allah, keberadaannya, yang itu fitrah pun mengakuinya, tidak mungkin orang bisa mengingkarinya.
iman kepada Allah, orang tahu kepada Rabb-nya dari makhlukat yang Allah ciptakan. Makanya kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam salah satu usul yang antum pelajari, fa idza qila laka bima arafta rabbak, maka jika dikatakan kepadamu dengan apa kamu kenal Allah Rabbmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka jawablah, aku mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan ciptaan-ciptaannya. Ayat-ayat Allah, adanya malam, adanya siang, itu kan kebesaran tersendiri. Ayat besar. Ini sekarang kita masih dihukum siang, terang seperti ini. Alam, sebentar lagi maghrib, malam, gelap sama sekali. Kemana cahaya itu? Hilang. Gelap sebentar, besok pagi terang lagi. Ini masuk ke gelap, gelap masuk ke terang, terus demikian. Siapa yang mengatur? Kenapa demikian? Kalau bukan Allah yang kekuasaannya di atas segala sesuatu. Begitu pula matahari, bulan, bintang, langit, bumi, nah, semuanya. Makanya seperti yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Quran, Allah yang pegang, Allah yang tahan supaya tidak jatuh. Bumi, langit yang di atasnya, bumi yang kita pijak ini, yang kita hidup di atasnya, dia kan mengapung begini di fadha. Ya seperti sesuatu yang mengapung begini. Kok bisa ini tertahan? Karena kalau hukum manusia kan nggak mungkin ini barang kamu lepas jatuh dia. Tapi bumi ini dengan tenangnya, nggak jatuh, nggak gerak, nggak apa. Siapa yang nahan? Burung, seperti yang Allah katakan, Saffat wa yaqbidn, dia mengepakkan sayapnya, dia terbang. Ketika dia paling dia ngepakkan 2-3 kali, kemudian dia berhenti sudah. Sayapnya dikembangkan gini, bisa terbang ke sana kemari, enggak jatuh. Allah yang beri kekuasaan itu, Allah selamatkan, Allah tahan. Kekuasaan Allah, ciptaannya. Kalau saja orang mau berpikir, tidak ada yang kuasa untuk itu kecuali Rabbul Alamin. Langit yang seluas ini, di mana kamu pijak bumi, di situ ada langit. Tanpa ada satu tiang pun. Mana ada manusia bisa? Oh, bangunan sekecil ini, berapa sih ini? 15 atau 20 meter. Sudah ada sekian tiang di dalamnya. Kalau enggak ambruk, enggak bisa berdiri ini atapnya. Langit-langitnya ini atapnya. Enggak bisa. Kamu bikin atap tanpa tiang suruh berdiri begini. Ambruk, jatuh. Harus ada penopangnya, penahannya, tiang-tiangnya. Langit yang sebesar ini, atapnya bumi. Terus siapa yang menahan itu? Kekuasaan Allah SWT. Di dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum
alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian, Allah yang menciptakan kalian dan generasi sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepadanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang ciptakan bumi itu terhampar bagi kalian, rata begini permukaannya. Dan itu tidak bertentangan dengan bentuk bumi yang cenderung bulat. Tapi permukaannya Allah jadikan rata sehingga mereka nyaman bergerak, jalan ke sana kemari, sehingga mereka yang mau cocok tanam, yang mau bangun, mau apa, dengan mudah. Wasama abina'a, Allah jadikan pula langit itu atap di atas mereka. Wa anzala minas sama'i ma'a, Allah turunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqal lakum, dan Allah keluarkan dari air hujan itu tumbuh-tumbuhan, tanaman, rizki bagi kalian. Semua itu, kata Ibnu Katsir, Allah sebutkan agar manusia tahu, Allah sebutkan bahwa Allah lah Rabb mereka, karena gak ada yang bisa ciptakan itu, gak ada yang kuasa untuk itu kecuali Allah. Siapa yang ngatur? Untuk hujan kan ada proses, itu ada panas di atas laut atau sungai menguap, uapnya itu terus naik sampai menggumpal, jadilah awan, awan kumpul tebal, dikawinkan yang satu dengan yang lain. Makanya Allah katakan wa arsalna riyaha lawaqiha, lawaqih itu dipadukan, dikawinkan, awan yang ini dengan awan yang ini, sehingga turunlah hujan. Itu siapa yang kuasa? Siapa yang atur? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baru tahu, manusia dengan keterbatasan pengetahuan mereka. Kamu bayangkan orang bilang paru-parunya dunia selain Kalimantan ini yang terbesar, bahkan Amazon sana di daratan Amerika Latin atau Amerika Selatan, itu kawasan hijau terbesar di dunia. Namanya hutan, untuk kelangsungan hidupnya dia butuh fosfor, besar kebutuhannya untuk itu. Berjalannya waktu terkikis, terbuang karena air, karena hujan, karena ini, dia butuh sekali fosfor. Dari mana itu fosfor? Kiriman terbanyak dari gurun pasir Arab sana. Berapa jaraknya? Berapa miliar kilo dari Timur Tengah sana harus ke Amerika sana. Gurun pasir di sana, negara Arab sana. Dibawa melalui angin. Siapa yang ngatur itu? Angin ini gak punya akal, ngerti dari mana dia. Oh, ini Amazon butuh fosfor, biar aku ambil dari gurun pasir sini. Kemudian dia bawa sampai pas di atas Amazon, dia lepas, dia turunkan begitu. Dia bukan jasa angkutan atau pengiriman yang ngerti segala sesuatu. Angin dia. Ada mudabbir, ada yang maha kuasa yang mengatur semua itu. Kalau enggak kok bisanya jarak sekian jauh,
Kok nggak pas di tengah jalan kemudian jatuh entah di wilayah daratan mana gitu. Dia nggak jatuh kecuali persis di atas Amazon. Rabbul Alamin. Allah sebutkan semua itu. Makanya seperti yang Imam Muhammad sebutkan, kita mengenal Allah dari ayat-ayatnya, tanda kebesarannya, ciptaan-ciptaannya. Khalaqakum, Dia yang menciptakan kalian, yang semula kalian gak ada. Di ayat 28, wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Semula kalian mati. Ya mati, gak ada. Kalau orang mau bertanya dalam dirinya, di mana saya ya? Sebelum bapak dan ibu saya ada, bahkan sebelum bapak dan ibumu lahir, kamu di mana? Bahkan sebelum kakek nenekmu lahir, kamu di mana? Sampai kamu bisa lahir ke dunia ini, Allah yang adakan. Kemudian setelah hidup Allah akan matikan kembali kalian. Kemudian Allah hidupkan lagi di hari kebangkitan untuk hisab dan kalian pertanggungjawabkan segala sesuatunya. Walladzina min qablikum, Allah ciptakan kalian, Allah ciptakan pula generasi sebelum kalian. Semua ini tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Imam Ahmad pernah ditanya tentang kekuasaan Allah, tentang ini, Allah sebutkan hahuna hisnun hasin, ada benteng yang sangat kokoh, kuat, aman yang di dalam benteng itu. Tapi benteng itu dalamnya licin sekali, mulus sekali. Laisa lahu bab wala manfadh. Benteng itu enggak ada pintunya satupun, enggak ada jendelanya satupun. Luarnya bagaikan warna perak, putih, bersih. Dalamnya bagaikan warna emas, kuning. Begitu retak, gerak, pecah itu benteng, keluarlah makhluk hidup yang namanya anak ayam atau anak burung. Benteng ini dimaksud telur. Allah yang keluarkan yang hidup dari yang mati. Dia mati, telur. Makanya sebagian ulama menyebutkan, kamu perhatikan ayat, subhanallah. Kenapa Allah bedakan? Allah sebutkan yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Saat itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, Allah sebut dengan fi'il, kata kerja, yukhrij, fi'il mudhari'. Saat mengeluarkan yang mati dari yang hidup, Allah sebutkan dengan isim fa'il, isim, kata benda, wa mukhrij, dia isim, mukhrijul mayyit minal hayy. Kalau orang bertanya-tanya, kenapa kok dibedakan ya? Kenapa enggak dua-duanya fi'il, yukhrij,
hayya minal mayyit wa yukhrij mayyit minal hayy, atau dua-duanya isim mukhrijul hayy minal mayyit wa mukhrij mayyit minal hayy. Allah bedakan. Di situ ulama sebutkan, karena satu, mengeluarkan yang hidup dari yang mati jauh lebih sulit dibanding mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Walaupun bagi Allah nggak ada yang sulit, tapi dibanding di antara dua ini, secara logika manusia, agar mereka faham, itu lebih sulit. Bagaimana? Benda mati, telur bisa kamu makan, kamu goreng, kamu masak. Keluar darinya makhluk hidup, bernyawa, gerak, hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dua, ma'ruf, kata kerja menunjukkan dia ada proses. Butuh proses, waktu. Beda dengan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau dalam makna ini mengeluarkan telur dari ayamnya, itu jauh lebih mudah. Ayamnya bertelur, mengeluarkan telur. Makanya Allah sebutkan wa mukhrij mayyiti minal hayy. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berbicara panjang lebar banyak tentang fakta kehidupan, penciptaan yang membuat seorang hamba semestinya berpikir bahwa semua ini menunjukkan kekuasaan Allah satu-satunya. Karenanya hanya Dia yang boleh dituhankan dan disembah. Karena kenyataannya enggak ada selain Allah yang kuasa dan bisa lakukan dan menciptakan semua itu. Termasuk Ibnu Qayyim berbicara tentang ciptaan kita manusia, kita sendiri. Bagaimana kalau diamati ciptaan manusia yang bisa seperti ini? Satu persatu dijelaskan oleh beliau. Beliau salah satu yang disampaikan oleh beliau, kamu tanya orang yang nggak mau beriman kepada Allah, nggak ngakui adanya Allah SWT. Siapa yang menjadikan adanya cahaya di mata manusia sehingga kamu bisa melihat, orang bisa menengok yang dekat maupun yang jauh sana, bisa kelihatan. Kan ada cahaya di matamu. Telinga dibuat lubang oleh Allah sehingga masuk suara itu ke telingamu, terdengar dan bisa dibaca oleh otakmu bahwa ini suara orang, temanmu, ini suara burung, ini suara, bisa terbedakan satu dengan yang lain. Siapa itu yang memberi kemampuan telinga bisa menangkap sekian suara, yang pelan, yang keras, kadang begitu tajamnya orang gak kuat untuk mendengarkan. Dan lebih jauh, beliau banyak berbicara rahimahullah tentang hal ini. Salah satu yang beliau sebutkan, Allah jadikan mata manusia ini diamankan di dalam tengkorak, dilindungi oleh tulang yang begitu kuat. Sehingga kalaupun kebentur sesuatu dalam, ya tentu dengan kekuatan ada batasnya, tapi secara umum
kena kayu atau apa, aman matamu, ada yang melindungi. Bahkan ada kelopak mata ini tertutup otomatis, bahkan bukan dengan kehendakmu. Bukan kamu yang ada debu ini, aku tutup mataku. Dia otomatis bahkan. Begitu ada sesuatu debu, tutup begini. Kamu bandingkan, kata Ibnul Qayyim, seperti serangga, lalat atau semisalnya, matanya di luar dan tidak tertutup. Makanya kata Ibnul Qayyim, kamu lihat lalat selalu membersihkan matanya. Orang kadang gak perhatian. Kamu kalau ngelihat lalat kan sering digesek-gesekkan ke matanya, kakinya atau tangannya. Karena dia gak ada pelindungnya matanya. Kena debu, kena ini, kena itu. Berkali-kali dia harus bersihkan matanya. Mata manusia dijadikan aman begini. Bersih, aman, tertutup. Seharusnya kan orang berpikir, bertanya, ini bisa begini siapa yang atur? Siapa yang bentuk, siapa yang... Kenapa gak sama seperti lalat begitu? Atau serangga? Terlalu banyak sudah tanda kekuasaan Allah, bahkan pada dirimu wahai manusia. Wa fi anfusikum, pada dirimu sendiri. Semua itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'. Dalam Zumar 62 Allah sebutkan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh. Di Al-An'am 102. Itulah Allah Rabb kalian, tiada sesembahan yang hak kecuali Dia. Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah. Ibadahlah hanya kepada Allah. Ini rububiyah. Fakta penciptaan ini, bahwa hanya Allah yang kuasa dan hanya Allah yang bisa lakukan itu, gak mungkin selain Allah bisa lakukan. Karenanya kamu harus esakan Allah. Yang kamu tuhankan, yang kamu sembah, kamu ibadahi hanya Allah. Tidak boleh yang lain. Kamu gak boleh musyrik kepada selainnya. Allah juga katakan di Toha 50, a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah berikan segala sesuatu kepada makhluk yang Ia ciptakan. Thumma hada, enggak cukup. Allah berikan, Allah kasih petunjuk. Hada. Hidayah masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kemaslahatan hidup makhluk itu. Termasuk yang ulama sebutkan semut, makhluk kecil itu, kamu injak mati. Dia seperti antum tahu, ya keluar dari liangnya, dari lubangnya, keluar cari makan, ini nanti kembali. Tapi saat musim hujan seperti sekarang ini, dia nggak mungkin bisa keluar. Tahu hujan, air. Satu ini, dari mana ngerti semut itu ini musim hujan? Dia nggak punya BMKG, dia nggak ngerti musim, wala apa, nggak punya otak, nggak punya pikiran, makhluk kecil. Allah yang kasih petunjuk kepada dia. Apa yang mereka lakukan sebelum musim hujan datang, mendekati musim hujan? Dia simpan makanan di dalam lubangnya. Dia masuk, dia simpan sebagai perbekalan selama musim hujan, karena dia nggak mungkin keluar. Taib. Orang kan semestinya tanya, kebanyakan yang disimpan itu oleh semut, apalagi di alam liar ini,
biji-bijian. Biji masuk, nanti digrogoti sama dia, dikerikiti sebagai makanan untuk sepanjang musim ini. Kamu tahu biji, ketika ditaruh masuk ke dalam tanah, apa yang terjadi? Hidup kan? Namanya biji, pecah tunasnya, keluar, ini jadi akar, semakin besar semakin kuat, bisa hancur istana semut itu di dalam. Biji sekian banyak semuanya hidup. Supaya biji itu enggak hidup harus dimatikan. Apa yang dilakukan semut? Selama sebelum musim hujan datang, dia jemur. Biji itu dia keluarkan, dia jemur sepanjang hari, dari pagi sampai sore dia masuk lagi, besok dikeluarkan lagi, dijemur sampai sore, masuk lagi, terus tiap hari sampai biji ini mati, nggak mungkin hidup. Kamu tahu tiap biji ada mata, itu calon tunas keluar dari situ. Itu yang dimatikan oleh semut supaya nggak hidup. Dari mana semut itu ngerti? Ini kalau saya masukkan hidup nanti biji ini. Semut nggak punya otak untuk berpikir sejauh itu. Kalau aku bawa masuk nanti hidup dia, tunasnya keluar, hancur nanti istana kita ini. Lalu dari mana dia ngerti? Kita keluarkan, kita masukkan, kita keluarkan, kita masukkan, supaya mati kena panas karena kekuatan sinar matahari, bla 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 bla. Semut. A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah yang beri segala sesuatu yang dibutuhkan makhluknya, thumma hada. Dan Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah sesuai yang dia perlukan. Enggak cukup yang semacam ini menunjukkan kekuasaan Allah dan penciptaannya. Makanya dengan ciptaan dan ayat-ayatnya ini, orang mengetahui dan semakin beriman kepada Allah. Dalam Luqman 11, hadza khalqullah, ini ciptaan Allah. Sebagiannya baru kita sebut, yang manusia, matanya, pendengarannya, semut tadi dan yang lain-lain, bumi, langit. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Sekarang tunjukkan kepadaku apa yang bisa diciptakan oleh yang kalian tuhankan selain Allah. Satu saja. Dari fakta penciptaan yang besar seperti tadi, malam dibuat siang, terang jadi gelap, gelap jadi terang. Seakan seperti sesuatu yang diselimuti, ditutupi begini. Siangnya ditutupi sehingga gelap alam ini. Kemana itu terang? Hilang sudah. Seakan-akan tutupnya dibuka lagi esok, terang lagi. Dan itu alam, bukan sekedar rumahmu, sealam dunia. Siapa yang selain Allah bisa lakukan itu? Nggak akan bisa dipungkiri, bahkan oleh orang ateis sekalipun, komunis sekalipun. Hanya karena kesombongan orang mengingkarinya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam sampaikan kepada Fir'aun, Nabi Ibrahim ketika sampaikan kepada Namrud tentang ciptaan Allah, kan beliau sampaikan, fa innallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Robku yang menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu ngaku dirimu Tuhan, punya kekuasaan alam semesta ini,
Coba kamu terbitkan aja dari barat, nurut gak matahari sama kamu? Wahai matahari, terbitlah dari barat sana. Dengan kebodohannya pun Namrud gak berani mengatakan, misalnya, oh memang aku yang menerbitkan matahari dari timur, Tuhanmu aja suruh menerbitkan dari barat. Dia gak berani berkata itu. Padahal sebelumnya kan dengan kebodohan dia, saat diterangkan oleh Nabi Ibrahim, Allah itu yang memberi kehidupan, menghidupkan, yang mematikan. Wah, aku juga bisa. Dia keluarkan 2 narapidana dari penjara, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan. Ini aku bunuh, aku matikan, ini aku hidupkan. Ya, tapi dengan kebodohan dia, aku biarkan hidup maksudnya. Bukan itu menghidupkan. Tapi dengan kebodohannya lah. Tapi saat matahari, dia gak bisa berkata itu. Aku memang yang terbitkan dari timur. Itu kekuasaanku. Hatta Namrud gak berani bilang begitu. Yang para ulama sebutkan, karena itu perdebatan di istana, dihadiri oleh pembesar-pembesar istana, orang tua-tua, tokoh-tokoh mungkin agamanya Namrud apa, menteri-menterinya, yang umurnya jauh lebih tua dari Namrud. Kalau dia berani bilang begitu, aku yang terbitkan dari timur, ya diketawai. Kamu belum lahir, matahari memang selalu terbit dari timur kok. Kok kamu yang mengatakan terbit dari timur? Enggak berani Namrud bilang itu. Ala kulli hal, seperti yang Allah katakan, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan selain Allah apa yang bisa Dia ciptakan. Makanya kan Allah tantang, tahaddi yang selain Allah yang disembah oleh kufar musyrikin. Lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Gak akan bisa mereka ciptakan bahkan seekor lalat sekalipun. Makhluk kecil, lalat, suruh nyiptakan kalau mereka bisa. Dengan segala rinciannya, dengan sayapnya dia bisa terbang, dia bisa ini, mata dia punya sekian apa namanya, kornea atau apa namanya, lupa, sehingga dia bisa ngelihat dari segala arah. Makanya lalat kamu gerak dari manapun dia tahu, belum kamu nyampe dia sudah terbang, menghindar. Siapa yang bisa ciptakan selain Allah? Ditantang oleh Allah. Enggak akan bisa mereka ciptakan lalat sekecil itu. Enggak usah yang gede-gede, yang besar-besar, lalat aja. Suruh ciptakan sampai hidup, bisa terbang, bisa ini itu. Ala kulli hal, dari situ kamu tahu dosanya orang yang menyerupai ciptaan Allah. Wa man adzlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku, menyerupai Allah dalam ciptaannya, menggambar, memfoto, bikin patung. Falyakhluqu dzarrah aw yakhluqu habbah aw sya'irah. Suruh ciptakan dia semut, biji, gandum atau semisalnya. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, tadi mengenal Allah,
Maka sebagaimana kita mengesahkan Allah dalam ciptaannya, kita yakin ini semua hanya Allah yang ciptakan, satu-satunya. Tidak ada yang kuasa menciptakan ini selain Allah. Maka kita pun berkewajiban mengesahkan Allah dalam amal perbuatan kita, ibadah kita, sholat, doa, istighatsah, nazar, dan yang lain-lainnya, sesembelihan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk iman kepada Allah, mengimani segala nama, mengimani segala sifat yang Allah sebutkan dalam Quran atau Rasul SAW sebutkan dalam hadis. Ini secara global iman kepada Allah, iqrar billah wa malaikatihi. Yang kedua, kepada para malaikatnya. Iman kepada para malaikat alaihimussalam, makhluk mulia, salah satu ciptaan Allah yang Allah sifati, la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka enggak akan pernah sombong, enggak akan pernah menolak untuk ibadah kepada Allah, dan tidak akan pernah capek untuk ibadah, untuk menjalankan taat kepada Allah. Itu sifat malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Di Anbiya, mereka selalu bertasbih, berzikir, memuliakan Allah siang malam, tidak akan pernah berhenti dari tasbih dan zikir. Juga di dalam Anbiya 26, bal ibadum mukramun. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Enggak akan mendahului Rabbnya. Dan begitu ada perintah pasti mereka amalkan, pasti mereka taati. Juga dalam At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas yang Allah perintahkan, selalu mereka kerjakan setiap perintah-perintahnya. Maka kita imani para malaikat ini makhluk mulia yang Allah ciptakan dari cahaya. Para ulama menyebutkan semua ciptaan Allah punya dalaman kecuali para malaikat alaihimussalam. Semua makhluk Allah punya dalaman kecuali para malaikat. Dalaman yang dimaksud dalam tubuh ini. Ya kita, kalau kita manusia atau binatang juga kan ada dalamannya, ada jantungnya, usus, lambung, hati, ginjal, dan seterusnya. Sehingga ada yang bisa masuk seperti makanan, dan ada yang bisa keluar, ya ampas sisa yang kita makan keluar jadi air seni, jadi BAB. Karena ada dalamannya.
Begitu juga binatang, sama kan? Karenanya pula, karena ada dalamannya, maka dia bisa, menjadi sifatnya dilahirkan dan melahirkan. Dilahirkan, ini termasuk keluar dari dalamannya, bayi, atau kalau pada binatang, anak binatang itu keluar dari rahim induknya, dari rahim ibu kita, melahirkan. Dan kita juga awalnya dilahirkan dari ibu kita. Wahakadha, terus kelangsungan hidup mereka demikian. Karenanya kekuasaan mereka dapati salah satunya dengan cara warisan. Dulunya bapak dia, kakek dia bahkan raja di wilayah ini, di kerajaan ini. Mati, lahir anaknya, meneruskan kekuasaan itu jadi raja berikutnya. Mati, lahir anaknya, keluar dari dia anak keturunan putra mahkota, meneruskan kerajaan bapaknya dan seterusnya. Kekuasaan itu warisan dari bapak dan kakek dia. Makanya itu Allah nafikan dari dirinya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. As-Samad ditafsirkan itu tadi, yang tidak punya dalaman. Karena yang punya dalaman itu sifat makhluk kecuali malaikat. Dia dilahirkan dan dia melahirkan, makanya ditegaskan lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Karena yang melahirkan dan dilahirkan, kekuasaan itu dia dapati turun-temurun dari bapaknya ke atas. Tidak demikian dengan Allah yang maha sempurna, maha kuasa, maha besar. Kembali kepada tadi, malaikat alaihimussalam, ya, ulama sebutkan termasuk yang dia makhluk tetapi tidak punya dalaman layaknya makhluk-makhluk yang lain. Di dalam hadis ketika Rasulullah SAW sebutkan attatis sama wa haqqalaha anta'it ma fiha maudhi' arba' asabi' illa wa alaihi malakun sajid. Langit itu keberatan dan pantas dia keberatan. Atit itu sebenarnya asalnya suara dari sesuatu ketika keberatan beban. Kamu kalau dengar pickup atau truk kelebihan muatan, kan tiap kendaraan itu ada batasnya ditulis oleh DLAJR, maksimal muat 4 ton misalnya. Dibawahi 7 ton. Kamu ketika di sampingnya lewat ini kendaraan, kamu dengar suara kan? Nyek 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 nyek. Karena dia kebeban berat di luar kapasitas yang dia mampu bawa. Kelebihan. Suara nyek nyek itu atit. Keberatan beban. Supaya kamu paham itu makna atit. Rasul sebutkan dalam hadis langit attat wa haqqalaha anta'id, dia tadi berat beban. Bagaimana tidak Rasul sebutkan? Tidak ada tempat 4 jari pun di langit
kecuali di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap 4 jari di situ ada malaikat. Berapa banyak malaikat Allah? Enggak terkira jumlahnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Berat, banyak sekali malaikat di langit sana. Sehingga langit pun keberatan dari banyaknya malaikat alaihimussalam. Begitu pula dalam hadis ma'ruf, idza qadallahu al-amr fis sama' darabatil malaikah bi ajnihatiha khud'alan liqaulih ka'annahu silsilatun ala Safwan yanfudhuhum dzalik. Kalau Allah menetapkan sesuatu di langit sana, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar firman-Nya. Itu seperti suara rantai besi ketika kamu seret di atas batu, keras, suara yang memekakkan telinga. Asyahid menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini memperjelas bagi kita memang mereka diciptakan hanya untuk ibadah, malaikat. Makanya Allah katakan di Al-Baqarah 30, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pernyataan para malaikat, ya Allah, kami ini selalu bertasbih, berzikir, memuliakan Engkau, mensucikan Engkau. Ya kan memang untuk itu mereka diciptakan. Selalu ibadah, memuliakan Allah, berzikir kepadanya. Di antara mereka yang disebutkan, jadi secara umum kita yakini itu malaikat ciptaan Allah yang mulia, suci, hanya ibadah, enggak pernah maksiat, enggak mungkin mendahului Allah, sangat tunduk kepada perintahnya, enggak pernah berhenti, enggak pernah capek dari peribadatan kepada Allah. Secara rinci itu global, ya setiap rincian sifat yang menyebutkan tentang mereka di dalam ayat ataupun hadis Rasul SAW, ya wajib kita terima. Sebagian mereka dipercaya atau diperintah oleh Allah untuk mengurusi beberapa tugas besar. Ada yang menjaga neraka, ada yang menjaga jannah. Makanya Allah katakan dalam Az-Zumar, wa qala lahum khazanatuha, berkata kepada mereka penjaga-penjaganya yang menjaga neraka maupun yang menjaga surga. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan bagaimana Jahannam, nas'alullah al-afiyah wassalamah, diikat dengan 70.000 ikatan. Tiap ikatan dipegang oleh 70.000 malaikat menjaga dia. Itu pun terus dia marah dan seperti mau memberontak, Jahannam. Walaupun jauh beda, tapi untuk mendekatkan pemahaman, kamu bayangkan kalau itu sapi liar.
Kamu tangkap dari hutan sana, liar, nggak pernah ngelihat manusia. Jangankan liar, segampangannya Idul Adha saja antum lihat, padahal sudah jinak itu sapi. Berapa orang yang harus mengendalikan? Paling tidak 5 orang kah? Satu megang tali sana, satu sini, satu situ. Bagaimana ingin merobohkan sapi ini? Kamu bayangkan kalau liar kayak apa? Dia melawan, dia berontak, mau lari, mau ini. Mungkin 10 orang megang nggak ngatasi kalau dia liar. Mau dipegang satu-satu, megang talinya begini. Dia nggak mau tahu, dia berontak, mau lari ke sana atau kemana, ngawur sudah. Itu makhluk kecil. Tenaganya walaupun sekuat itu ya terbatas. Sapi atau yang lain mungkin nggak teratasi. Kalaupun 10 orang megang talinya, mungkin orang pada lari ketakutan. Jahanam 70.000 talinya, masing-masingnya dipegang 70.000 malaikat alaihimussalam. Begitu pula seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, yata'aqabun fikum malaika bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Al-hadits. Silih berganti para malaikat itu pagi dan petang hari pada kalian. Pagi hari turun malaikat pagi di waktu subuh. Di waktu itu malaikat petang naik menghadap Allah. Nanti asar malaikat pagi naik menghadap Allah. Malaikat petang turun. Hadis ma'ruf. Asyahid itu beberapa amalan atau tugas yang Allah amanatkan kepada mereka. Maka setiap rincian tentang para malaikat yang tersebutkan wajib untuk kita imani. Antum berapa menit lagi maghrib? 11 menit lagi. Kita skors.